Pahami, biar saya turunkan sedikit volumenya. Kalau sudah pakai istilah-istilah ekonomi global dan sebagainya, mungkin nggak bisa menangkap. Itu yang saya maksud. Mohon nanti direm. Kadang-kala saya nanti lari kepada teori-teori ilmiah. Tentunya dalam hal ini bapak-bapak supaya ibu-ibu supaya mungkin lebih mahir dari saya. Tapi kalau dari segi metodologinya, saya akan pertahankan. Nah, itulah makanya saya katakan kembali kehadiran kami sebagai narasumber di sini, bagaimana cara-caranya untuk memberikan bantuan hukum gratis ini, ya hukum gratis. Jadi seperti dahulu yang terdahulu tadi saya jelaskan, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi ini bisa terselenggaranya hajat yang kita lakukan seperti sekarang. Bahwa pos vakum adit itu pos singkatan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Pada awal tahun ini ataupun tepatnya Januari yang lalu, kita menjalin kerjasama, kita diundang oleh Kementerian Koperasi UMK dalam rangka seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, mungkin bertanya-tanya di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Kembali seperti awal tadi saya jelaskan, kalau sudah berbicara dengan pengacara, ujung-ujungnya uang, bahkan lebih daripada itu dilakukan. Karena mohon maaf, itu profesi saya tidak dapat saya pikiri. Itulah realita fakta di lapangan. Tapi dalam rangka pertemuan kita siang hari ini membawa angin segar, ada bantuan hukum ataupun pelayanan hukum gratis. Dalam rangka tadi saya katakan atas permintaan Kementerian Koperasi UMK dengan Pos Vakum Adin untuk membantu para pelaku usaha ekonomi kecil menengah UMK seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, sejauh mana dan bagaimanakah yang diberikan bantuan gratis itu? Mungkin ini di sini akan saya paparkan. Ada bermacam-macam, silakan. Bermacam-macam kegiatan, pokoknya segala sesuatu menyangkut hukum kami akan layani gratis. Di dalam PKS perjanjian kerjasama yang kami tanda tangani dengan Kemenkom, itu memang ada 7 butir, 7 poin yang diberikan gratis, dan selebihnya sudah lain. Tapi namun begitu kami akan perluas yang dari 7 poin itu. Coba lihat, ada poin-poinnya itu kami perluas. Apa saja yang penting bapak-bapak, ibu-ibu melakukan kegiatan usahanya tentang hukum apa saja, tidak hanya yang ada di dalam PKS yang kami lakukan dengan Kemenkom, akan tetapi semua segala sesuatu kami siap untuk melayani. Itu ada 7 poin. Bukan ada litigasinya. Semua yang ada dalam PKS yang kami tanda tangan itu ada 7 poin ters. Poin A, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum berupa due diligence. Kemudian mediasi, negosiasi, investigasi perkara, pendampingan di luar pengadilan, pendampingan di dalam pengadilan. Inilah butir-butir yang kami lakukan PKS dengan Kemenkom RI. Nah, terlepas daripada ini, yang 7 poin ini juga kami layani. Tapi kewajiban kami dengan Kemenkom itu yang ada 7 poin tadi ini. Selain dari itu masih juga kami layani. Nah, tentu bertanya-tanya pada diri
kita masing-masing. Kok bisa ya pengacara memberikan bantuan gratis? Karena kita juga menyadari bahwa menjalankan perkara-perkara itu memakan kos ataupun biaya. Alhamdulillah kita dibayar oleh negara melalui Kemenkop RI sendiri. Ada juga dimuat di dalam PKS. Saya tandaskan sekali lagi bahwa segala sesuatu kegiatan memberikan bagian bantu pelayanan dan bantuan hukum gratis ini kepada pelaku-pelaku usaha terbatas ya. Saya batasi pembicaraan saya kepada pelaku-pelaku usaha UMKM, tidak seluruhnya secara general. Jadi kalau ada nanti bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari sini bubar, oh sana ada bantuan gratis, enggak. Itu yang ada dalam ruangan ini. Karena semua data ada di Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi. Nanti kami dapatkan dari sana. Nah, oleh karena itu yang kami mendapat support ataupun bayaran itu dari negara melalui Kemenkop, ada juga bandrol-bandrolnya, ada urutan-urutannya. Oleh karena itu tentunya di dalam hal pelayanan ini ada tata caranya yang telah diatur dalam PKS itu sendiri. Antara lain, mungkin bapak-bapak di sini sudah punya NIB ya. Ada yang belum punya NIB enggak? Nomor hidup berusaha? Ada. Nah, itu tolong segera diuruskan itu. Enggak susah kok. Tapi selebihnya sudah punya NIB. Nah, alhamdulillah kalau sudah punya, kami itu syarat mutlak untuk kami memberikan yang bantuan gratis. Punya NIB dan KTP tentunya sudah pasti punya masing-masing. Makanya oleh karena itu, ini kita syuting video, tolong diputar juga kepada peserta biar dilihat Kemenkop. Kami akan laporkan, nanti selesai ini langsung online, laporkan kegiatan ini kita selenggarakan. Nah, tentu persoalan-persoalan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada hadir di sini sebagai peserta ini, macam-macam rupa. Juga diatur di dalam PKS kami itu tentang bonabilitas daripada perusahaannya itu sendiri. Ada kapitalnya, tentu ada ukurannya. Begitu juga perkara-perkaranya ataupun masalah-masalah hukum yang terjadi. Tapi buat mereka diukur, bagi kami dalam hal ini selaku pelaksanaan tidak demikian. Seperti yang saya katakan awal tadi, bagi kami apa saja yang terjadi. Jadi bukan hanya sebatas yang 7 poin ini, tapi apa saja. Kenapa demikian? Karena Pospakum Adin juga menjalin kerjasama sebagai sebagai pemberi bantuan hukum gratis dari Kemenkumham. Kami juga mendapat support dana dari negara melalui Kemenkumham. Makanya Pospakum Adin itu ada di mana-mana seluruh Indonesia, termasuk di Bekasi ini. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mau pergi ada masalah hukum di pengadilan, tanya Pospakum Adin sana, itu kita. Bertepatan Ketua Umum Pospakum Adin itu yang pernah tadi, putra saya itu Ketua Umumnya. Sebelah kanan saya ini pimpinannya. Kalau saya apa namanya itu ya? Pendirinya. Yang punya ya? Yang punya, kalau gitu terserahlah bahasa bebasnya. Gitu. Jadi bukan hanya di Bekasi, seluruh Indonesia ini. Juga saya ingatkan kepada bapak-bapak ibu sekalian, bila ada anggota saya yang memungut biaya meminta, jangankan uang, barang, rokok sebatang lapor ke saya pecat saya. Itu kita berkomitmen untuk itu.
kejadian seminggu yang lalu, Jakarta Utara. Nggak ada bagi saya, tidak dapat ditolerir, nggak dapat saya maafkan. Hanya satu, pecat. Kejadian seminggu yang lalu itu kakak, bukan kakak pasar. Setelah saya investigasi, saya periksa, benar ada meminta. Tapi kalau diberikan nggak masalah buat saya, buat kita nggak bersama nggak masalah. Namanya ikhlas, sedekah, infak, apapun sebutannya. Tapi kalau sudah meminta, lain bahasanya. Itu perlu juga saya ingatkan bila ada nanti di antara anggota saya. Mungkin kalian juga ada famili, saudara tersangkut di pengadilan di sana, karena di situ ada ruangan kita diberikan khusus untuk melayani masyarakat. Ada yang meminta-minta lapor ke saya. Nggak ada ampun buat saya. Kenapa? Karena kita sudah diberikan anggaran dari negara. Itu kita harus bertanggungjawabkan. Nah, seperti halnya yang kita lakukan sekarang ini. Makanya tadi saya bawa staf saya 6 orang. Mungkin setelah paparan saya nanti ini selesai, kalau kalian ingin mau konsultasi apa saja silakan. Mungkin mengambil tempat di mana terserah. Tujuan daripada semua ini atas prakarsa seperti yang saya katakan tadi, karena hukum kita sekarang ini sudah capek, sudah setengah abad saya teriak-teriak hukum itu keadilan, tentang keadilan, belum menemukan, belum ada memuaskan. Apalagi bapak-bapak ibu pelaku usaha, ini yang sering terjadi. Apalagi nanti tersangkut suatu masalah hukum, menghubungi pengacara, bayar sekian, waduh, capek. Tapi insya Allah pada hari yang mulia ini berbahagia bisa bertemu kita tatap muka langsung seperti ini, dapat anugerah itu berdiri sendiri. Nah, seperti tadi rekan saya awal pagi menyampaikan paparannya, apakah sama perjanjian dengan kontrak? Beda. Tapi hukumnya pun beda. Dari teori memang demikian, prakteknya sangat jauh. Air sama minyak. Ini yang perlu saya bentangkan, saya jelaskan. Karena boleh saya katakan tadi sepertinya keadilan itu bagi kita sudah sangat mahal. Menurut orang-orang sebelum kita bertemu. Sebenarnya tidak demikian. Advokat itu wajib memberikan bantuan hukum gratis ataupun cuma-cuma. Itu diatur oleh undang-undang advokat itu sendiri. Begitu banyak organisasi advokat, hanya Peradin perkumpulan yang saya pimpin memberikan bantuan hukum gratis. Kalau itu gratis di mana-mana, tiap pengadilan seluruh Indonesia ini. Lantas bagaimana advokat yang lain? Itulah advokat profesional menurut mereka. Walaupun mereka sendiri sudah mengingkari, sudah menyimpangi undang-undang advokat biasa dalam prakteknya, tidak berimbang. Karena undang-undang advokat itu salah satu yang memprakarsai, menggagas itu adalah saya termasuk di dalamnya. Bahkan draft 1 sampai draft 7 undang-undang itu saya yang membuat. Tidak mungkin saya mungkin jadi diri saya, tapi hanya kamilah yang melaksanakannya. Ini yang perlu bapak-bapak ibu ketahui, sehingga sampaikan salam kepada masyarakat, khususnya para pelaku-pelaku usaha, bahwa yang Bandung gratis itu memang ada. Pertepatan langsung yang punya lembaganya dari Jakarta, namanya Advokat Ropaul Sambe, tinggalnya di Bekasi juga, tapi bukan di kabupaten, tinggalnya di kota, tepatnya di rumah Prima Harapan Regensi, Kota Bekasi. Itu rumah tinggal saya. Di Bekasi ini tinggal sejak tahun 88. Saya tinggal di sana. Di Teluk Pucung tepatnya, yang populer itu Teluk Pucung.
Itulah yang saya paparkan tadi, sehingga apa saja yang terjadi di dalam perusahaan bapak-bapak sekalian, tolong sampaikan kepada kami. Kalau memang ada berupa rahasia yang tidak perlu didengar diketahui oleh orang lain, silakan. Makanya saya bawa asistensi saya untuk melayani. Kira-kira demikian dulu pengantar diskusi kita tentang yang Bandung gratis. Dan tentunya dalam hal ini nanti saya juga belum tahu perkembangan lebih jauh dengan Dinas Koperasi. Apabila Dinas Koperasi berkenan memberikan ruangan kerja kami di sana untuk praktek melayani bapak-bapak ibu-ibu supaya lebih gampang, nanti itu akan kami tindak lanjuti. Entah ruangan satu seperti begini, kami praktek di sana, tentu ada jam kerjanya. Semua itu adalah untuk memberikan kemudahan, akses to justice, memudahkan memperoleh keadilan. Kira-kira begitu dulu saya sampaikan. Mungkin kita diskusi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Sebelum selanjutkan pembicaraan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Basuki, tempat tinggal di Banten, Bapak Ibu. Benar sekali apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa untuk membangun satu usaha di Republik ini, karena saya juga pernah bangun satu usaha ya, itu yang penting jalan, Padahal dalam perjalanannya banyak sekali hal-hal yang akan menghambat laju perkembangan perusahaan. Apapun itu perusahaannya, apapun itu usahanya. Satu contoh, Bapak, maaf Pak, siapa Pak? Ya, Pak Ronald, saya contohkan adalah seorang pengusaha kontraktor, ya, kontraktor apapun itu, bisa elektrikal, mekanikal, bisa juga shipping, ataupun suplai barang. Tentu di sana ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, dalam perjalanannya perusahaan A dan B tentu akan terjadi persinggungan. Kenapa? Yang kontraktor tadi dalam membangun satu pekerjaan, ya, itu tentu ada kesepakatan, ya, ada kontrak yang dibuat. Nah, biasanya bagi Pak Ronald yang akan mendapatkan pekerjaan itu nggak dibaca, sudah tidak dibaca. Yang penting nilainya sekian, wow, begitu disodorkan langsung tanda tangan. Nah, inilah yang harus diwaspadai, karena kami banyak menemukan kejadian dan peristiwa seperti ini. Dan itu yang namanya kontrak, yang namanya perikatan, peristiwa itu peristiwanya hari ini, persoalannya juga tidak hari ini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sampai 2 tahun. Kenapa? Biasanya sudah menyangkut hak dan kewajiban. Sama dengan ibu-ibu, ya, buat kue, rasanya istimewa. Ini yang ini ibu siapa? Ibu Elma jago buat kue. Kuenya kita rasanya tinggi, enak sekali. Dikirim ke Pak Basuki, ya, Bu, sepakatnya berapa ini kue ini? Pak Bas, untuk Pak Bas saya kasih murah lah sekian. Pak Bas, nanti setiap 10 biji saya kasih lebih 2 biji. Wah, lumayan nih. Harganya pun saya masih bisa up lagi kan Bu? Oh bisa Pak Bas. Terus ibu kirim ke saya, lama-lama tanpa membuat, karena ibu percaya, wah saya percayalah dengan Pak Basuki nggak akan ngibulin saya gitu kan. Ibu kirim saja, tiba-tiba kue ini begitu saya brand, saya kasih nama
kue Basuki enak dan lezat gitu ya. Begitu putri ibu, keponakan ibu beli, loh ini kan kuenya mama, ini kan kuenya tante, kenapa namanya pakai Pak Basuki? Nah inilah yang harus diwaspadai di dalam rangka menjalankan usaha. Ini banyak terjadi di luar sana. Itu contoh-contoh kecil. Jadi yang disampaikan Bapak tadi di ruangan ini, manfaatkanlah sebaik mungkin untuk bisa berkonsultasi apapun itu persoalannya. Yang penting jangan, kalau ibu-ibu jangan merasani bapaknya nanti kalau mau konsultasinya, yang bapak-bapak jangan merasani ibunya, ya itu tidak boleh. Tapi terkait pekerjaan Pak Ronald, terkait pekerjaan Ibu Alma, monggo silahkan. Ini nanti tinggal milih cocoknya dengan siapa, apakah dengan Pak Bahder ataukah dengan yang lain, boleh. Terkecuali dengan beliau ya. Ya, terkecuali dengan beliau. Yang lain nanti silahkan. Ini waktu kita masih panjang. Manfaatkan itu. Jadi nanti pulang dari ruangan ini ada oleh-oleh buat di rumah. Mudah-mudahan nanti semuanya usahanya lancar, semuanya usahanya berkembang. Ya, pahala buat kita semuanya nantinya. Dan selain itu kalau usaha Bapak Ibu berkembang dan lancar, tentu bisa merekrut karyawan. Dan di sana katakanlah 10 orang. 10 orang pasangannya ada 1. Anaknya ada 2. Berarti 40 orang Bapak Ibu hidupi. Itu kan luar biasa. Di kanan kirinya ada warung. Ya, ada warung. Uang gajian dipakai belanja di situ. Makin berkembang pahala Bapak Ibu sekalian. Jadi sisi usaha ini selain sisi komersil, sisi mendapatkan uang, juga mendapatkan pahala ibadah di sana. Seperti kami, ini Bapak Ketua Umum ini tidak gampang untuk bisa hadir di sini. Ini menyiapkan waktu luar biasa. Beliau siapkan waktu. Tujuannya apa? Untuk ibadah. Biasanya beliau ini bicara berapa? 1 jam itu dengan budget sekian. Tapi ini kemarin saya tanya, Pak di mana? Di Bekasi. Apa ini? Gitu. Udah pokoknya kita ibadah aja. Nah, tadi jam setengah 11 saya lari dari bandara, nyampe di sini Bapak udah nyampe. Saya tadi khawatir telat. Ternyata tempatnya hanya di sini. Padahal saya dulu sering Pak, Bapak Ibu di kawasan ini karena saya ada beberapa produk yang saya ambil di sini. Ada heater, ada apa? Saya adalah distributor immersion heater, yaitu untuk pemanas residu untuk industri. Ya, ada di sini. Namanya PT Tiga Reksa Perdana namanya di dalam sini. Ada itu, mungkin ada yang kenal. Nah, kembali kepada apa yang kita bahas pada siang hari ini, persoalan-persoalan untuk dunia usaha itu tidak jauh-jauh, ya tidak jauh-jauh. Yang awalnya karena kenal baik, percaya habis, langsung dikasih. Ini apa dibuktikan? Kami selaku advokat di luar sana, Bapak Ibu, mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Apa? Tagihan dari 2016, sekarang sudah 2024. Berapa tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Hitungannya sekian. Kalau kemarin dihitung-hitung, kalau dihitung suku bunga jadi sekian. Nah, ini nanti jangan sampai terjadi. Bagaimana caranya? Disikapi dari awal. Bapak Ibu membuat perjanjian, awal Bapak Ibu percaya dengan orang itu, harus ada yang namanya bahasa kampung saya di Jogja sana, harus ada hitam di atas putih. Kalau orang Banten bilang ada istilah ireng neng dohur putih, ya itu bahasa Banten, ya bahasa Banten. Jadi apa akibatnya? Biar nanti tidak menyesal di belakang. Tuh. Jadi semuanya tadi sudah dipaparkan oleh Bapak, ya, oleh Pak Rompong Rambe. Saya hanya menambahkan sedikit. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Nanti monggo situasi ini, momen yang baik ini, karena kalau ketinggalan momentum besok sudah beda lagi. Kalau Bapak Ibu datang ke kantor hukum saya di sana, di mana, di Jalan Es Parman, di Neosowo sana, besok datang ke sana sudah lain lagi.
Nah, tapi kalau hari ini saya pun datang ke sini tidak harus dibayar, cukup dibayar dengan senyum ibu yang baik, dengan senyum bapak yang baik, kami sudah puas di sini ya. Gitu, karena tadi bapak sampaikan kedatangan kami ke sini sudah ditransporti oleh negara. Ini kewajiban kami selaku advokat, selain melakukan pembelaan, ya juga melakukan pembinaan. Karena pembelaan itu terjadi karena tidak adanya pembinaan di awal. Tapi kalau dilakukan pembinaan seperti ini, pembelaan insya Allah bisa kita tekan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Silakan, mungkin kita buka sesi diskusi. Persis 1 jam pertanyaannya. Mungkin apa yang mau kita perbincangkan? Silakan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang mau disampaikan? Mau kita perbincangkan apa saja, kasus apa saja. Biasanya pengusaha itu cuma ada 3 hukumnya yang dipakai sehariannya: hukum perusahaan, hukum ketenaga kerjaan, dan hukum bisnis. Di antara yang 3 ini silakan, atau hal-hal lain. Silakan, mungkin kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Indrawati dari Tamu Selatan. Usaha saya UMKM Fashion. Yang saya ingin tanyakan mengenai ini Pak, kalau perusahaan itu kan biasanya ada CV atau PT. Nah itu kadang-kadang kan yang ditanya harus ke ada hukum apa sih Pak namanya, pendampingan hukum juga ya Pak ya. Itu bisa dibantu atau tidak ya Pak untuk pengusaha-pengusaha kecil kayak saya ini gitu. Untuk pembuatan CV atau PT-nya itu katanya kan harus ada dasar hukumnya itu Pak, itu pendampingan atau laporannya, saya mengerti itu. Ya itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya Bu ya, bapak-bapak ya. Nah, pendampingan hukum tadi awal sudah saya paparkan. Kami siap memberikan pendampingan hukum apa saja, gratis. Itu tugas kami dari negara melalui Kemenkom maupun dari Kemenkumham. Karena pos vakum adit itu bukan hanya di Cikarang ini, seluruh Indonesia. Dan sudah tadi saya katakan menjadi kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi UMKM RI. Tidak hanya kerjasama, dan pos vakum adit itu pun terakreditasi grade A paling tertinggi. Kenapa demikian? Karena pos vakum undang-undang bantuan hukum itu yang membidani melahirkan di Republik ini adalah yang berbicara ini Bu. Saya kasihan, saya orang melarat, saya orang miskin, orang kampung, terlahir di gunung paling tertua di dunia ini, namanya Gunung Tua kampung saya, di Tapanuli Batak sana itu. Jadi bukan saya sudah seperti begini, maaf, kata orang bilang, kalau masih ada di atas kopiah, itulah ilmu yang saya dapat keliling dunia ini mencarinya. Oleh karena itu, membuat undang-undang baku, saya perkasain dan saya sampai dijadikan hukum. Tentu saya secara moral saya bertanggung itu seperti yang kita lakukan sekarang. Itu. Oleh karenanya tadi pertanyaan Ibu, pendampingan Ibu. Nah, badan usaha itu macam-macam. Nah, ini kan tadi kan saya katakan, hukum perusahaan, hukum bisnis, hukum perusahaan lah menurut saya, hukum ketenaga kerjaan, terus apa lagi? Hukum ketenaga kerjaan ini perlu. Ini yang perlu bagi kalian, ini kan awam semua ini, awam hukum semua.
Jangan dipermainkan oleh pelaku-pelaku hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat lagi. Bajingan semua itu. Karena selalu ada dalam dekadensi apa namanya? Ya dekadensi lah saya katakan. Yang namanya bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Inilah peranan kita. Nah oleh karenanya kalau ada yang mau bikin badan usaha mau CV singkatan dari komando terpenonsa, mau bikin perseroan terbatas disingkat dengan PT, kami dampingi, dan itu dibuatnya di notaris aktanya. Tapi mungkin perlu proses hukum sebelum dinotariskan, diaktekan. Berapa dan bagaimana, kalau PT itu tentang saham-sahamnya, dividen-dividennya. Kalau CP itu persekutuannya, berapa orang dan bagaimana aturan mainnya. Itu semua ditata sedemikian rupa dalam hukum. Kalau sebelum reformasi, yang ada namanya badan hukum usaha ada cuma 2, PT, CP. Itu namanya badan hukum usaha. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa lagi inventarisir berapa banyaknya badan usaha, badan hukum usaha. Contoh, badan hukum usaha koperasi, itu badan hukum. Badan hukum yayasan, macam-macam badan hukum. Kalau waktu zaman Belanda dulu itu ada NP, Naam Penonsham, NV. Ada firma. Justru sekarang yang pakai firma itu ada advokat. Seperti saya, Rambe Law Firm, itu kantor hukum saya, kantor pengacara saya. Rambe Law Firm. Firm itu singkatan dari firma. Itu badan hukum. Jadi oleh karena itu sekarang perkembangan hukum yang kita miliki sekarang, ada badan usaha berbadan hukum, ada usaha tidak berbadan hukum. Apa itu contohnya? Seperti tadi Ibu katakan, CV, Ibu kita ini rupanya agak mengerti hukum juga ini, bukan awam hukum kalau pertanyaannya. Memancing saya harus keluar ilmunya. Ya Bu. Nah, kalau kita bikin firma, dicatatkan di sana, tapi statusnya bukan badan hukum, persekutuan. Sama dengan CP. CP juga bukan badan hukum itu, tapi persekutuan. Karena badan hukum sekarang ini macam-macam. Ada badan hukum kepartaian, ada badan hukum perkumpulan, ada BHP, badan hukum privat, macam-macam badan hukum. Nah oleh karena itu, supaya ini lebih mulus, lebih enak, gratis lagi untuk membuat badan usaha, badan hukum usaha maksud saya lebih lengkapnya. Kami dampingi Ibu. Apalagi sekarang kan sudah canggih. Kalau tidak salah, brosur kami sudah ada dibagikan belum? Nah, ada nomor HP di situ nggak? Nah silakan. Nggak usah repot-repot, datang ke Jakarta, datang ke Bekasi, nggak usah. Cukup kan sekali pencet, Pak, hukumnya begini, bagaimana? Kami akan jawab. Dan gak usah takut ditagih. Gratis itu, gratis. Invoice dan nyusul. Invoice gak nyusul. Kata teman saya ini, invoice gak nyusul. Tagihan enggak, gratis. Dan sampaikanlah pesan-pesan hal yang demikian itu kepada teman-teman pelaku-pelaku UMKM ini. Salam rekan, demikian. Saya adalah Siti Hairunisa, pelaku UMKM, NIB terlampir, KTP ini kami layak, gratis. Nah oleh karenanya pertanyaan Ibu udah bagus sekali. Sedikit pertanyaan tapi saya harus menjelaskan panjang lebar. Makanya saya katakan kalau sudah ada pertanyaan, kelas kita ini hidup dan bisa kita berkembang, bisa menangkap nalar tentang hukum yang selalu mencengkram di hati pengusaha-pengusaha. Ngeri kadangkala. Karena tadi saya katakan pemain-pemain aparatur penegak hukum yang disingkat dengan APH. Aduh, kalau sudah pengusaha diobjekin. Inilah fungsi peran kami mendampingi ibu bapak-bapak.
Nggak usah takut berusaha. Kita siap backup sepanjang itu Nah, sekali lagi pertanyaan ibu, kita siap bro. Kita dampingin. Nanti kalau sudah clear hukumnya bahwa ke notaris, aktekan, tanda tangan, minta pengesahan ke Kemenkumham, itu notaris sendiri bisa itu membuat, katakanlah mendirikan CP, berarti dia kan tidak berbadan hukum. Silakan nanti akan keluar pengesahannya, persekutuan bahasa hukumnya. Demikian juga PT, ada kok banderol-banderolnya itu. Hanya saja kita buat PT itu selalu mendapat kesulitan. Seperti yang saya katakan tadi dalam bahasa Pameo, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kan ini kan negerimu ini, negeri alam ini. Ya kalau ke saya seorang advokat mereka nggak berani. Tapi kan bagi pelaku-pelaku ekonomi ini, seperti bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, semua. Jadi ibu mencari untung 100 perak, dia minta 125 dan ibu tekor lah. Kenapa? Tidak ada anggaran ke sana dalam perusahaan kita. Negara kita ini bukan negara barbar, negara kita ini negara hukum. Nah, disinilah emansipasi kita, disinilah fungsi peranan kami sebagai pendamping usaha nanti kalian dari sini ke depan. Makanya brosurnya tolong disimpan baik-baik, ada nomor HP tinggal hubungin. Ya kalau mungkin juga saya tidak sempat kemari, ya saya mengakui karena saya adalah sudah pimpinan nasional. Tapi anggota saya banyak di sini. Saya tinggal berita kok. Ini nomor HP-nya pelaku usaha UMKM, tolong layanin. Ada yang terjadi, kamu berikan bantuan. Insya Allah mereka akan meluncur. Itu. Jadi oleh karenanya hal-hal yang demikian itu sebelum melangkah, saya sependapat dengan ibu, baik dibuat dulu advis ataupun apa namanya itu investigasi ataupun due diligence bahasa hukumnya tentang membuat usaha itu. Karena kan ibu bukan berusaha sendiri, mengajak teman yang lain. Kadang-kala tidak semua teman itu mendapatkan dengan baik. Mungkin ada hal-hal yang terselubung dan sebagainya, sehingga usaha yang belum produksi tapi modal sudah habis. Nah ini yang sering terjadi. Dalam bahasa dahulu populer kita dengar toke Bogor, biar tekor asal ke Solo. Nah itu jangan. Kira-kira begitu ya Bu. Mungkin yang lain silakan. Sudah ya. Tolong kasih mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dani dari Cikarang Utara, Bapak. Mohon izin, saya pribadi ya Pak, pelaku UMKM yang nggak paham masalah hukum. Kalau kita orang awam dengan hukum itu kan sudah ngeri, berdebar-debar. Meskipun kita salah nggak salah ya Pak, apalagi kalau salah ya. Jadi gimana tip dan kiat supaya kita para pelaku UMKM biar terhindar dari masalah hukum. Terima kasih Pak Rambi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dani, itu tadi awal yang saya paparkan sama Ibu, sepanjang Ibu berusaha dalam keadaan koridor dalam konteks hukum, nggak usah pakai kontekstualnya, konteksnya aja. Silakan lanjut. Dan kalau ada yang saya katakan tadi mempersulit ataupun mempermainkan atau ada hal-hal lain, kita siap membackup. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau ada yang salah sedikit kenapa mesti didiamin, tutup-tutupin? Kan ini yang sekarang terjadi. Inilah yang sekarang ini sependapat tidak dengan saya, tapi itulah pandangan saya sekarang ini. Yang terjadi di Republik tercinta ini, kita ini sudah terjajah, tergerus oleh budaya-budaya barat, sehingga kita kurang beradab. Itu pertama asalnya, asal muasal persoalan.
kurang beradab. Akibatnya apa yang terjadi? Kita ini sudah tidak punya akhlak. Akhlak karimahnya sudah tidak ada. Tergerus karena pengaruh global atau pengaruh arus teknologi begitu cepat, atau mungkin keterbelakangan dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, dalam keadaan dekadensi kita saat ini, penurunan sangat menurun tentang adat dan moral. Nah, oleh karenanya pertanyaan ibu ini cukup luas untuk saya jawab. Kalau saya terangkan itu mungkin sampai besok pun gak selesai. Kenapa? Mungkin ibu Dani ini bisa dia berusaha sedemikian rupa. Mungkin ada gangguan kiri dan kanan, ada saja. Contoh, Pak, Ibu, maaf, usahanya apa, Bu? Saya catering, Pak. Catering. Hati-hati catering. Bukan? Kenapa? Produkmu cukup terjamin, higienis, ada semua perizinan. Tiba-tiba nanti ada yang jahil, di tengah jalan ditukar ini dan sebagainya. Bagaimana? Ini perlu namanya safety work yang tadi saya katakan, due diligence. Apa bahasa bebasnya itu? Uji tuntas, bahasa bebasnya itu, bahasa Inggrisnya itu due diligence. Uji tuntas ataupun safety pengawasan. Ini perlu. Sehingga nanti baik itu si konsumen ataupun member ataupun rekanan ibu, pelanggan ibu di catering itu tidak terjadi kekecewaan dan sebagainya. Ini perlu, karena itu persaingan apalagi catering itu kan sangat riskan, risikonya tinggi. Catering itu untungnya, walaupun saya tahu catering itu untungnya 50-50, tapi bukan itu untung yang diperhitungkan. Resikonya dia begitu tinggi, untungnya resiko pun tinggi. Sama dengan pekerja. Pekerja itu menurut bapak-bapak, kalau saya tugaskan ini sebelah kanan sini ke Medan naik pesawat, enak gak? Enak kan? Tapi kategori dalam suatu hukum ketenagakerjaan itu pekerjaan resiko tinggi. Kenapa? Ancamannya nyawa. Itu namanya hukum ketenagakerjaan. Kategori itu yang harus kita pahami, kita harus kuasai, kita harus mengerti dan memahami. Apalagi catering, risikonya sangat tinggi. Karena dulu tahun 80-an dulu usaha saya memberikan catering pertama di kantor Bupati Bekasi yang di Bekasi sana itu pernah saya lakukan itu 3 tahun. Bukan saya hafal. Nah itu salah satu contoh. Oleh karena itu kita harus waspada, memperhatikan kondisinya sepanjang ibu pada realnya, pada kebenarannya, insya Allah. Dan kalau memang ada mengganggu, itulah gunanya kami. Kami siap untuk itu, mendampingi, menyelesaikan hukumnya. Karena apa? Karena kalau sudah berbicara hukum tadi, yang nggak salah menjadi salah kok. Bagi yang tidak tahu, kalau tahu seperti kami ini nggak ada urusan. Kenapa? Karena tidak luput ini manusia seperti yang awal tadi saya jelaskan. Kita ini sudah tergerus keadaan moral, budaya dan pengaruh budaya, pengaruh globalisasi, juga teknologi yang begitu tinggi. Tidak lagi tahu membedakan antara si bapak dengan si anak, si bapak dengan si ibu, dan sebaliknya. Karena apa? Coba, mohon maaf, suami istri bicara hanya melalui WA di rumah yang sama, main begini, ya Pak, Papa udah lapar belum? Astaga, gimana budaya ini? Antara lain contohnya seperti itu. Apa sih salahnya yang sudah budaya kita biasa namanya ibu-ibu terhadap suaminya? Papa, makanan sudah siap, silakan. Jangan pakai WA ngasih tahunya. Ini salah satu contoh kecil yang saya berikan. Moral, adab sudah kurang, apalagi akhlak. Tergerus habis semuanya.
Tidak ada keseimbangan kemajuan teknologi, kemajuan globalisasi diimbangi dengan pendidikan akhlak karimah. P4 hilang. Padahal di situ adalah ada yang diajarkan. Tataran Pancasila itu, yang apa itu? Kenapa itu dihilangkan 20 tahun terakhir ini? Makanya nggak punya adat pelajaran bangsa ini. Itu kan pelajaran PMP itu sangat mendidik sekali bagi anak-anak. Alhamdulillah anak saya masih dapat PMP, makanya hormat sama bapaknya. Tapi sekarang cucu saya dapat PMP, Kong, ngapain mau kemana Kong? Aduh, kalau bapakmu seperti begitu, ku tempelin kamu, saya bilang. Ini cucu, mau ditempelin saya nggak luar biasa. Kita kan sudah punya, ada yang punya cucu di sini. Nanti akan kalian, walaupun belum, kalian akan merasakan bagaimana indah enaknya punya cucu. Saya bilang sama cucu saya, andaikan bapakmu seperti begini, kepret itu. Mau dikepret cucu, jangan gitu ya, cucuku. Ada bicara yang seperti demikian. Itu salah satu persoalan yang sangat berat kita hadapi di anak bangsa ini. Apalagi dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan perekonomian kita sangat berat sekali, runyam. Kenapa? Hancurnya manajemen pengelolaan negara. Apalagi tadi catering itu. Harga kan naik turun, nggak pernah turun, maaf, tidak pernah turun, naik terus. Kontrak udah ditekan 1 tahun, harga sekian, kan kacau itu. Nggak ada lagi tataran ukuran. Terminologi suatu perekonomian kita tidak bisa lagi berpijak di mana yang akan kita injak. Nah, oleh karenanya semua itu adalah perbuatan-perbuatan hukum nantinya yang harus waspada kita lakukan paling terbaik ke depan, sehingga usaha-usaha bapak, ibu-ibu yang lakukan sekarang bisa lancar, bisa tanpa rintangan, bisa dengan melenggang dengan baik. Mungkin kaya raya tidak akan mimpi kalian sebagai pelaku usaha menengah dan kecil, tapi angan-angan pasti tentunya ada. Kenapa? Karena itu tujuan. Sama dengan saya dulu jadi advokat, anak gunung, anak kampungan yang tidak jauh dari jangkauan kota, tapi cita-cita saya sampai aku ingin menjadi seorang ilmuwan, dan tercapai juga. Saya kira demikian kita dalam ruangan ini pun begitu usahanya. Makanya salah satu kendala dilihat pemerintah, berat susahnya pelaku-pelaku usaha kita ini menyangkut tentang hukum, merupakan rintangan. Bukan hanya lagi sekedar sandungan, sudah merupakan rintangan bagi kalian pelaku usaha ini. Karena saya merasakan itu, tahu betul. Karena kalau kita mau maju menjalankan usahanya, begitu berbicara hukum langsung kendor semangat itu. Ini salah satu contoh. Apalagi sudah menyangkut ketenaga kerjaan dan pekerjaan orang, produksinya lagi, marketingnya lagi, amdalnya lagi. Yang paling sering belakangan ini masalah-masalah amdal, apalagi ibu catering itu. Maju cateringmu, nanti pasti ada yang usir. Amdalnya ini mana? Itu yang paling susah. Apalagi pabrik tahu tempe, makanan favorit Indonesia itu. Tapi mana ada yang bisa bertahan pabrik tempe? Paling bisa bertahan 5 tahun sekarang ini. Kenapa? Yang tadi itu persoalannya. Amdal lagi. Kenapa? Karena kan kita tahu kacang kuning itu habis direbus, diinjak-injak di batak di sungai apa namanya di sini, Citarum itu. Nah, ada keberatan. Lantas kalau nggak dilakukan diolah di sana, mau kapan mau dibikin tempenya, tahunya? Ini salah satu contoh. Makanya semua segala sesuatu yang demikian itu, seperti saya katakan tadi, salah satu rintangan dalam pembangunan ekonomi kita adalah menyangkut hukum. Inilah gunanya kita berterima kasih kepada Kementerian UMKM, karena sebelum ini terjadi kami melakukan PKS itu sudah berkali-kali dilakukan seminar, sehingga tercetuslah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Mungkin demikian Ibu Dani.
Ya, mungkin rekan saya tambahkan. Terima kasih Pak, Ibu Dani dan ibu-ibu yang lainnya. Sekarang ini kan marak karena medsos bisa sampai menembus kamar tidur dan dapur ibu-ibu. Betul ya? Bahkan nembus kamar mandi. Ya, bahkan nembus kamar mandi karena saking sibuknya lagi buang hajat, takut bapaknya menghubungi, dibawa sambil lihat TikTok dan lain sebagainya. Yang berkembang saat ini, kami kemarin dapat beberapa case, contoh case ya ibu-ibu, hati-hati nih, jangan sampai nanti ibu-ibu ke bawah. Dia ini sampai masuk persidangan. Dia sebut dia itu owner. Dia sebut owner. Jadi nanti ibu-ibu itu didapat dari aplikasi yang ada di media sosial. Namanya arisan online. Ya, hati-hati ya. Arisan yang tatap muka aja. Ini berapa orang sama saya, sama Pak Ketut. Ini aja masih meleset. Saya dapat duluan. Minggu besok yang dapat siapa? Kemungkinan saya meleset. Apalagi yang arisan online. Semuanya baik online. Nah ini hati-hati. Itu juga mereka sebut ini UMKM. Hati-hati ya. Jadi pokoknya kalau yang sampai nanti ada menawarkan seperti itu, jangan ibu-ibu tangkap. Ya. Karena itu dibungkus dengan UMKM. Dengan UMKM. Dan pelaku UMKM adalah ibu-ibu. Dan ini banyak yang terjerat sampai urusannya masuk ke pengadilan. Hanya itu saja yang saya tambahkan untuk ibu-ibu lebih waspada. Terima kasih Pak. Baik. Nah, itu kan salah satu pengalaman. Makanya boleh kita menguasai teknologi maju, tapi jangan kita terjerumus daripada teknologi itu sendiri. Jadi kita yang mengatur memakai teknologinya, tapi kita tidak terbawa arus teknologi yang maju sekarang ini. Begitu. Mungkin ada yang lain mau kita diskusikan, silakan. Selamat siang, nama saya Rima. Maaf Bapak. Ibu Rima? Rima ya. Terima. Maaf Bapak, yang boleh dikonsultasikan hanya seputar UMKM ini atau permasalahan yang menimpa pelaku UMKM di luar usaha yang sensitif sekarang gitu misalnya. Terima kasih. Baik, Ibu Rimai. Bagi kami seperti tadi sudah saya jelaskan, tidak ada pembatasan yang sesungguhnya. Tapi dengan adanya kontrak yang kami tanda, bukan kontrak ya, perjanjian kerjasama dengan BUMN itu dibatasi ada 7 poin tadi yang saya bacakan itu. Tapi kami tidak terbatas seperti saya utarakan tadi. Apa saja persoalan apapun bagi kami tidak pernah menolak. Sepanjang itu yang namanya memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah, kami lakukan, kami bantu. Orang tidak punya sama sekali, kami bantu. Mungkin bukan hanya sekedar ucapan saya di sini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau buktikan silakan besok ke pengadilan negeri Bekasi. Katakan perintah ketum gitu, udah tahu mereka itu. Minta bantuan hukum ini gitu. Udah. Kita akan lakukan. Jadi tidak ada pembatasan sesungguhnya. Apapun masalah-masalah hukum. Bahkan seperti tadi terdahulu ibu kita nanya tentang mau membuat suatu badan usaha atau tentang adanya kesulitan ataupun dipersulit tentang perizinan atau perlu dan lain sebagainya. Itulah bagi kami yang saya katakan tadi due diligence ataupun uji tuntas, seperti halnya tadi melakukan penyusunan ataupun pendokumentasian, namanya investigasi. Kita lakukan semua itu. Jadi kembali kepada pertanyaan ibu, itu nggak ada, bisa apa saja, mau di pengadilan, di luar pengadilan kita layani. Kalau bahasa hukumnya itu litigasi itu di pengadilan, non litigasi di luar pengadilan. Begitu Ibu Remai. Mungkin ada pertanyaan
masih pegang nih, silakan. Ya kebetulan kan saya pelaku UMKM yang baru ya. Kalau ini yang sebelumnya kan udah ada usaha-usaha, tapi karena suami nggak ada, akhirnya permasalahan itu muncul gitu loh. Munculnya setelah nggak ada gitu loh. Jadi mau minta bantuan hukum kan tertuntut dengan biaya kan gitu loh. Apalagi sekarang kan kalau imbuhan ya saya, jadi kan bingung gitu loh, kadang harus membagi waktu, membagi pengeluaran gitu ya bingung gitu loh. Makanya jika ada perbantuan hukum gratis, ya saya sih bersyukur ya, semoga nanti bisa mengatasi masalah saya dan bisa yang paling tidak saya sama anak saya bisa hidup tenang gitu. Tenang aja Bu, tenang. Masih gagah di sini. Maksud 17 tahun umurnya. Tidak kemana-mana. Ibu sudah punya brosur? Sudah. Ada nomor HP? Ada. Silakan. Oke, ya. Nggak masalah Ibu. Pokoknya mau di luar UMKM, mau apa kita ini menegakkan keadilan. Karena kan mental seseorang itu kan beda-beda ya Pak ya. Kalau saya sendiri itu kadang kan biasanya saya sama suami, kalau sendiri itu ditekan dengan berbagai macam permasalahan gitu kan, ada kan down ya biasanya, tapi kan ada anak kan harus yang diselamatkan itu gitu loh. Jadi kan dengan kondisi seperti ini saya sih ya bersyukur gitu loh kalau Bapak gitu dengan tim gitu. Ibu tenang aja, Ibu Rimai. Kan sudah kenal dengan saya kan? Kan saya kan Ketua Umum Pradin. Ada abang. Nah, terserah lah. Tapi kan saya umur masih belum 17. Enggak apa-apa. Ada, pokoknya begini. Apakah keadilan itu sebenarnya? Mungkin jangankan kalian kita yang ada di sini. Ilmuwan dokter ataupun belum tentu tahu apa itu keadilan. Tapi kita ngomong adil. Tapi tidak adil. Ini definisinya dulu, pengertian pemahaman adil itu apa sih sebenarnya? Ini kuliah 4 SKS ini. Izin berikan kuliah 4 SKS gratis. Adil itu kan suatu suasana kebatinan. Suasana kebatinan lahiriah dan tersurat serta tersirat. Itulah keadilan bagi setiap insan sosial. Antara itu dengan saya, antara yang lain dengan saya. Suasana kebatinan. Kalaulah batinku ini kau ganggu, adil enggak? Kalaulah kau ingkari janjimu dengan bahasa tersirat itu tidak tertulis, adil enggak? Itulah namanya wujud keadilan. Nah, oleh karena itu makanya saya katakan persoalan hukum itu yang namanya bernapas sepanjang napas, yang sudah mati aja pun masih ada persoalan hukum. Udah mati dikubur 20-30 tahun yang lalu, masih ada persoalan hukum nggak? Itu kan masih. Apa itu? Warisannya. Makanya ada pepatah dalam kuliah umum, kalau saya kuliah, orang mati bisa gugat nggak? Bisa Bu, bisa. Kan ada warisnya anaknya. Tapi yang gugat itu orang mati. Bapak saya ibaratnya almarhum si Fulan bin ini adalah anaknya Rambe, dalam hal ini sebagai penggugat. Yang menggugat orang mati atau orang hidup? Orang mati dong. Sudah pakai gelar tiga almarhum. Anaknya saya, ujungnya menggugat. Yang menggugat siapa? Orang mati atau orang hidup? Orang mati. Itulah persoalan hukum. Begitu juga suami istri. Mungkin karena terlelap cintanya mendalam pada waktu itu rayuan maut dari laki-laki, jadilah suami istri. Bosan, cinta sudah pudar, habis sudah nggak ada kemenarik banyak. Apa yang terjadi? Perpisahan. Terjadi perpisahan demikian itu adil nggak?
Tunggu. Jangan dulu. Adil nggak? Dua-duanya lah adil nggak? Nggak adil. Kenapa? Tadi yang saya katakan kata kuncinya, suasana kebatinan dan lahiriah, dan tersurat dan tersirat sudah diingkari keadilan itu. Jadi oleh karena itu, kembali saya katakan pertanyaan itu tadi, bagi kami ini bukan hanya tadi yang ada 7 poin ataupun ada di brosur itu. Kami siap di pengadilan pun kami ada. Silakan ke pengadilan di Bekasi, ada di sana kita layani. Karena di sini masih baru pengadilannya, kita belum ada ruangan di situ, kita belum buka di situ. Tapi sama lah di Bekasi, kota Bekasi kabupaten. Silakan, kita siap di sana. Gratis, nggak bayar. Jadi kalau itu masih ada persoalan hukum, itu masalah. Ini saya mohon maaf, bukan nyumpahin ini, tapi pengen tahu karena saya seorang mahal guru di dunia hukum ini, bukan lagi profesor, di atasnya lagi namanya mahal guru. Saya yakin semua punya persoalan hukum, yakin saya. Tapi bukan nggak berani Bu, namanya pengusaha malu punya aib, punya utang besar ditagih-tagih, namun tidak teriak aku punya utang. Itu namanya pengusaha. Karena aku juga pernah pengusaha kok. Udah 71 umur ini Bu, udah kenyang malam buana ini. Tapi alhamdulillah masih diberikan Allah umur panjang begini, makanya aku belajar aja deh. Hah? Oh, jangan tanya. Mestinya ngantuk ya, tapi karena pembawa narasumbernya itu kocak jadinya segar. Nah, ini sekarang coba, adil nggak ini? Ibu mobil, aku naik mobil. Adil nggak? Loh, gimana aku nggak belum mau? Nah, itulah kira-kira itu, tenang aja. Jadi kepada semua yang bukan hanya di ruangan ini, sepanjang pelaku usaha UMKM kita lindungi, kita ayomi, gratis. Karena kita gini loh Pak, mikirnya lawan kita tuh berduit gitu, jadi ciper dulu gitu. Pasti kita mikirnya pasti kalah, dia kan punya duit, dia bisa nyewa pengacara. Sedangkan saya mau nyewa kan gak ada duit kan gitu loh. Apalagi kalau pengacaranya levelnya lebih rendah dibanding yang disewa dia. Kadang kan seperti itu pemikiran saya. Kita kan punya mahal guru. Makanya sekarang sih ya semoga bisa membantu saya. Langsung kita kalau parame Bu. Begini, tadi kan juga saya katakan, itu tadi ngelamun ya. Hah? Ada apa? Ngelamun. Kok bisa terangin? Jangan ngelamun. Atau terpesona ngeliat. Sudah saya jelaskan. Saya paham. Kalau sudah berhubungan dengan pengacara itu, rumit, pusing. Mau kita diganggu pengacara dan kita pun ingin minta bantuan pengacara, tapi itu semua adalah mengingkari jati diri mereka yang sesungguhnya seorang advokat profesional. Itu bukan tujuan untuk membuat undang-undang advokat. Tujuan saya pribadi membuat undang-undang advokat untuk menolong seperti bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini. Dan pameo yang saya katakan tadi, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu harus kita bumi hanguskan dari muka bumi. Gak boleh